Bab 442. Perubahan situasi. Stephen Lee kaget di dalam hatinya. Dibandingkan dengan pedang Raja Manusia, dia lebih kaget lagi dengan kemunculan Raja Manusia. Raja Manusia baru muncul puluhan ribu tahun yang lalu, saat itu masih di era barbar. Di era barbar, Raja Manusia hanya muncul 3 kali. Apa itu Raja Manusia? Raja Manusia, desas-desus mengatakan bahwa dia adalah juru bicara langit dan bumi, yang mewakili langit dan bumi untuk bertanggung jawab atas dunia ini. Desas-desus itu benar, karena setiap generasi Raja Manusia menyatukan seluruh benua pendekar hitam. Saat pedang Raja Manusia keluar, semua wilayah tunduk. Munculnya Raja Manusia berarti benua akan menyatu, karena segel dan mantra yang menghalangi berbagai wilayah tidak akan ada lagi di bawah pedang Raja Manusia. Sederhananya, mulai sekarang, semua wilayah dapat berkomunikasi dengan bebas, tanpa dibatasi oleh mantra pembatas dan segel. Sekarang tahu mengapa Partai Yuan dan sekte lain ingin berlindung di kerajaan Dinghan kami, kan? Han Di Situ berkata dengan dingin, penguasa manusia kami tahu bahwa Kekaisaran Qin tidak akan menyerah begitu saja, jadi minta kami memberi sedikit pelajaran pada Kekaisaran Qin dulu. Aku pikir kalian berdua memiliki kekuatan yang baik, dan dapat memimpin pasukan dan memerintah negara. Jika kalian berdua bersedia untuk tunduk pada penguasa manusia, tidak hanya dapat menghindari kematian, tetapi juga dapat dihargai oleh penguasa manusia. Bercanda. Jerry Bai mencibir, dan mengarahkan pisau panjang di tangannya ke Han Di Situ, dan berkata, minta kami tunduk dan mengkhianati kaisar kami. Ini benar-benar konyol. Hari ini, Jerry Bai ingin melihat seberapa kuat master alam kaisar wilayah tengah ini. Selesai bicara, dengan lambaian golok panjang, pedang berwarna merah darah yang lebarnya puluhan kaki dan panjangnya ratusan kaki menebas angkasa dan ke arah Han Di Situ. Tidak tahu diri, Han Di Situ menebas dengan telapak tangan raksasa, langsung menghancurkan pedang merah darah Jerry Bai. Pada saat ini, penggaris putih susu besar melintas dari atas mistar kebenaran agung di tangan Stephen Lee. Dalam sekejap mata, datang ke depan Han Di Situ. Wajah Han Di Situ sedikit berubah, kaki kanannya menghentak udara, dan ruang tiba-tiba meledak, sedangkan tubuhnya menghilang di celah ruang yang rusak itu dalam sekejap. Benar-benar mencari kematian sendiri. Ketika penguasa manusia memimpin pasukan ke wilayah selatan, kalian akan ketakutan. Suara Han Di Situ datang dari jauh. Melihat Han Di Situ melarikan diri, Jerry Bai dan Stephen Lee berwajah serius. Dengan campur tangan kerajaan Dinghan, kali ini Kekaisaran Qin benar-benar berbahaya. Pada saat ini, ruang di depan mereka berdua tiba-tiba terkoyak, dan kemudian, seorang pria paruh baya mengenakan jubah naga berjalan keluar dari ruang itu. Orang di sini adalah Kaisar Xi. Melihat Kaisar Xi, Jerry Bai dan Stephen Lee akhirnya mengerti kenapa Han Di Situ kabur. Salam Kaisar. Jerry Bai dan Stephen Lee memberi hormat kepada Kaisar Xi. Kaisar Xi melambaikan tangannya dan berkata, sayang sekali aku datang telat, kalau tidak, dia akan dihantam mati. Setelah mengatakan itu, Kaisar Xi mengerang, lalu berkata, semua pasukan mundur ke kota Sanhai di tembok raksasa. Kota Sanhai berfungsi sebagai benteng, letakkan formasi tentara naga dan pertahankan dengan kokoh. Jerry Bai membungkuk kepada Kaisar Xi, lalu berbalik dan pergi, dan mulai mengatur. Stephen Lee merenung dan berkata, tetapi bagaimana dengan orang-orang di kota-kota di luar tembok raksasa? Tinggalkan. Kaisar Xi berkata dengan tegas, Kekaisaran Qin kita tidak cukup kuat untuk mengurus semua kota.
Hanya kota Sanhai yang tidak jatuh. Tentara Raja Manusia tidak bisa langsung masuk ke pusat Kekaisaran Qin kita dan menyebabkan ancaman fatal bagi Kekaisaran Qin kita. Adapun kota-kota di luar tembok besar. Kaisar Si merenung dan berkata, keluarkan perintah untuk meminta semua pendekar hitam di kota-kota ini mundur ke kota Sanhai. Bagaimana dengan rakyat biasa? Tergantung pada takdir. Setelah mendengarnya, Stephen Lee menghela nafas sedikit dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena jika tidak melakukan ini, Kekaisaran Qin akan terbunuh lebih banyak. Segera, semua pasukan Kekaisaran Qin mundur ke kota Sanhai dan berubah dari ofensif menjadi defensif. Pada saat yang sama, warrior yang turun ke dasar Gunung Peony di Istana Bunga. Maria Feng memberitahu warrior yang untuk tidak membalas dendam sebelum dia meninggal, tetapi bisakah dia tidak membalas dendam atas pembunuhan ibunya? Warrior yang tahu bahwa ketika dia datang ke Istana Bunga kali ini, dia sangat impulsif, sangat tidak rasional, dan mencari kematiannya sendiri. Namun, dia tetap datang. Kematian Maria Feng menyebabkan niat membunuh di hati warrior yang mencapai titik kritis. Jika dia tidak membunuh, dia akan menjadi gila. Untuk mencapai aula ratusan bunga Istana Bunga, pertama-tama harus melewati 12 puncak Istana Bunga yang merupakan pertahanan Istana Bunga dan dijaga oleh 12 master Istana Bunga alam bangsawan. Setelah 12 puncak ini, maka dapat mencapai aula utama Istana Bunga. Di kaki pegunungan Peony, warrior yang memegang sarung pedang kuno di tangan kiri dan Kong Sun di tangan kanan, di belakangnya adalah sayap pedang Jeoyu. Ibu, lihatlah dari surga, lihat bagaimana aku membalaskan dendammu. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, kemudian melangkah ke anak tangga pegunungan Peony. Begitu dia menginjak anak tangga, ada 2 istana master alam spiritual bunga melintas di pegunungan Peony. Siapa yang datang? Tempat ini adalah Istana Bunga, dan orang yang tidak. Warrior yang memegang pedang Kong Sun dengan lambaian, suara murid perempuan itu tiba-tiba berhenti, karena bilah pedang melewati lehernya dengan aneh, dan kepalanya terbang langsung. Siapa kamu? Murid lain ngeri, tetapi cahaya pedang menyala, dan kepalanya terbang langsung. Membunuh 2 murid alam spiritual Istana Bunga seketika itu juga, niat membunuh pada warrior yang tidak berkurang, tetapi lebih kentara. Pada saat ini, manik iblis darah terbang keluar dari tubuh warrior yang secara tiba-tiba, manik iblis darah berputar, darah serta kebencian kedua wanita yang telah dipenggal oleh warrior yang segera diambil oleh manik iblis darah. Warrior yang melirik manik iblis darah dengan ringan, lalu mengabaikannya. Dengan pusaran pusat energi dan roh pedang, dan naga putih, percuma manik iblis darah menjadi lebih kuat. Ujung-ujungnya hanya bisa menguntungkan dirinya. Begitu sosoknya bergerak, warrior yang melintas menuju puncak pegunungan Peony. Tepat setelah terbang dari jarak 100 meter, ratusan murid Istana Bunga berkerumun menuju puncak gunung. Di antara mereka, ada lebih dari 10 master alam spiritual, sebagian besar adalah puncak alam pemenang. Siapa kamu? Berani datang ke Istana Bunga kami membuat onar. Wanita pemimpin menuding warrior yang dan berkata dengan marah. Jawabannya adalah cahaya pedang menyala, dan wanita pemimpin terbunuh seketika. Orang-orang di sekitar ketakutan dan hendak menyerang, namun sebuah jiwa pedang yang sangat berdarah dan mengerikan menghantam mereka seperti gunung, dan energi hitam yang mengalir di tubuh semua orang tiba-tiba mandek, dan tubuh mereka hampir jatuh ke tanah. Dengan tebasan pedang yang keras, cahaya pedang melintas di lapangan, dan puluhan murid Istana Bunga dipenggal di tempat. Dengan gelombang lain,
sebuah pedang energi menebas, dan para murid Istana Bunga yang tersisa dipenggal sebelum mereka bisa melawan. Dua pedang, membunuh belasan alam spiritual, dan 100 alam pemenang. Jiwa pedang pembunuh tingkat 8, ditambah senjata Dao pedang Kongsun, terkecuali beberapa orang di bawah alam bangsawan di benua. Selain itu, tidak ada yang bisa menangkis pedang warrior yang mengeluarkan batu energi tingkat unggul dan meletakkannya di dadanya untuk menyerapnya. Lalu sayapnya mengepak dan berubah menjadi bayangan, melintas langsung di atas langit, dan mencapai puncak pegunungan Peony, tepat sebelum dia mendarat di puncak. Pada saat itu, sebuah pedang energi melintas di udara. Serangan Master Alam Bangsawan. Warrior yang mencibir, sarung pedang kuno bergerak sedikit. Untaian energi pedang itu tersedot ke dalam sarung pedang kuno, sedangkan warrior yang naik ke puncak gunung. Belasan meter darinya, seorang wanita paruh baya memegang pedang panjang sambil menatapnya dengan dingin. Di sekeliling wanita itu, ada selusin master alam spirituali, ratusan pendekar hitam alam pemenang dan pendekar hitam alam bawaan. Wanita paruh baya bernama Feni, adalah penguasa puncak Phoenix dari pegunungan Peony. Dia master alam bangsawan tingkat 3. Feni melirik sarung pedang kuno di tangan warrior yang, lalu kelopak matanya berkedut, berwajah serius berkata, "Kaisar pedang sarung pedang kuno, kalian adalah warrior yang..." "Kamu..." Wajah Feni sedikit berubah karena merasakan sebuah jiwa pedang menekan ke arahnya dan yang lainnya seperti gunung. Beberapa pendekar hitam alam bawaan di sebelahnya langsung ditindas oleh jiwa pedang ini dan ambruk ke tanah. Beberapa pendekar hitam alam pemenang tidak memiliki semangat pertarungan, sisanya hanya panik, dan beberapa pendekar hitam alam spiritual juga mengerutkan kening, pucat, sesak napas. Bahkan Feni, di bawah tekanan jiwa pedang ini, energi hitam di tubuhnya menjadi tumpul, dan pikiran tidak bisa melawan muncul di benaknya. Setidaknya jiwa pedang tingkat 8. Semua orang ngeri. Seiring pikiran warrior yang, 200 pedang hitam di pusaran pusat energi membubung ke langit. Di bawah dukungan jiwa pedang pembunuh, 200 pedang hitam berubah menjadi 200 cahaya merah dan melesat ke arah murid Istana Bunga yang berada di sisi berlawanan. Di bawah dukungan jiwa pedang tingkat 8, betapa mengerikan formasi pedang ini. Hanya dengan sekali pandang, Feni tahu bahwa murid di sampingnya ini tidak akan pernah bisa menangkis formasi pedang ini. Tepat ketika dia hendak menyerang, warrior yang sudah datang kepadanya dan memotong dengan pedang secepat kilat. Wajah Feni sedikit berubah. Dan kemudian dia tiba-tiba berteriak, "Penjara ruang!" Selesai bicara, kecepatan pedang warrior yang tiba-tiba berhenti dan membeku di udara. Setelah melihat ini, Feni sangat gembira, tetapi pada saat ini, pedang yang seharusnya membeku pun tiba-tiba menusuk lehernya seperti ular berbisa. Feni kaget, pedang warrior yang ini bisa lepas dari penjara ruangnya. Saat ini bukan waktunya untuk terkejut. Terhadap pedang warrior yang didukung jiwa pedang pembunuh tingkat 8, Feni tidak berani melawan, dan hendak menghindar. Namun, saat ini, warrior yang berteriak pelan, "Domain pedang!" Selesai bicara, domain pedang mengurung Feni. Setelah domain pedang muncul, Feni yang hendak menghindar pun tertegun. Kecepatan pedang di tangan warrior yang meningkat setidaknya 10 kali dalam sekejap, dan cahaya pedang menyala, mata Feni terbuka lebar. Domain pedang. Feni menatap warrior yang dengan tidak percaya. Begitu dia selesai mengucapkan kalimat ini, darah perlahan mengalir dari lehernya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kepalanya tiba-tiba jatuh dari leher itu. Darah muncrat seperti pilar. Setelah membunuh Feni dengan pedang,
warrior yang mengeluarkan batu energi tingkat unggul lagi dan meletakkannya di dadanya untuk menyerap, lalu melihat ke samping pada beberapa murid Istana Bunga yang sedang melawan formasi pedangnya. Kaki kanan menginjak pelan tanah, dengan kepakan sayap pedang Jeoyu, warrior yang langsung menghilang di tempatnya dan mendatangi para murid Istana Bunga. Cahaya pedang menyala, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar di lapangan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, semua murid Istana Bunga di lapangan mati. Manik iblis darah seperti menemukan harta karun, datang ke warrior yang dan dengan cepat berputar. Saat terus berputar, darah dan kebencian para murid Istana Bunga di sekitarnya semuanya diserap olehnya. Warrior Yang, kamu sangat berani, kamu berani membantai Istana Bungaku. Teriakan marah seperti guntur bergema di atas kepala warrior Yang, dan kemudian, kelopak yang indah merobek ruang dan berguling ke arah warrior Yang. Master Alam Kaisar menembak. Bersambung.